Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Semoga kita pada kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Dan sebagian dari saudara-saudara kita dari berbagai penjuru dunia saat ini sudah berada di tanah suci ya, di Mekah atau di Madinah. Mungkin sekarang ke Madinah dulu nih kelihatannya, untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar ya, setelah 2 tahun ya tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Jam setengah. Namanya kaum muslimin dari Baik, alhamdulillah juga pada malam hari ini sudah bergabung dengan kita Ustadz Budi Prayitno. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan sudah bersedia untuk mengisi acara kabar pada malam hari ini dengan topik tentang haji ya, the ultimate journey ya. Ini tentu Ustadz Budi Prayitno ini adalah seorang Ustadz yang juga punya ini ya, bimbingan haji Ustadz ya, Al-Mi'raj ya kalau nggak salah ya. Iya Ustadz. Ya, Ustadz Budi akan berangkat juga tahun ini. Insya Allah dengan jamaah dari Salman, Mas Taufik. Dari KBIH Salman ITB gabungan dengan KBIH Lembaga Haji Muhammadiyah. Jadi kalau travel itu membawa haji plus, tahun ini saya kebagiannya bawa haji reguler. Alhamdulillah. Lebih lama jadi 40 hari. Kapan berangkat di sana, Ustaz? Insya Allah tanggal 22 ini berangkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya perjalanannya. Amin, amin. Baik, untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini, biasanya ada mahasiswa, tapi ini mahasiswa belum masuk. Ini mungkin Pak Firman yang bisa diminta untuk tilawah beberapa ayat suci Al-Quran. Mas Firman, boleh open mic? Baik, insya Allah. Ya. Saya akan membacakan beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Pak Firman. Pak Firman ini staf muda di SITH ITB. Dalam waktu dekat akan melanjutkan studi S3. Doakan mudah-mudahan diberi kelancaran. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah hadir bersama dengan kita Ustadz Budi Praitno yang akan membicarakan tentang haji, the ultimate journey. Dan kita dapat menyimak dengan baik dan kajian kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dan hikmah ya dari apa yang akan disampaikan oleh Fadal Masykurah, silakan Ustaz Budi. Baik, Ustaz Taufik hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Semata-mata hanya karena Allah diperintahkan untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan apabila mereka kufur, hingga tidak menolak perintah itu, ketahuilah sungguhnya Allah Maha Kaya atas segala sesuatu di alam semesta. Allah tidak memerlukan pemberian dari manusia. Semua yang dilakukan adalah dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Bahkan tadi Pak Firman membaca ayat yang sangat menggugah. Semua ayat menggugah, tapi ayat yang dibacakan tadi adalah ayat yang menggugah banyak sahabat untuk melakukan perbuatan yang sangat hebat. Tidaklah kamu sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian yang kamu cintai. Nah, karena itu Umar berwakaf, kemudian para sahabat berwakaf luar biasa sampai Zaid bin Haritsah mewakafkan kuda perang. Kalau para hartawan mewakafkan hartanya, prajurit mewakafkan harta terbaiknya seekor kuda perang yang sangat handal. Haji juga sebuah panggilan yang dahsyat, yang apabila yang dipanggilnya merespon dengan tepat juga akan memberikan dampak-dampak yang luar biasa. The ultimate journey, perjalanan yang amat sangat penting yang harusnya berdampak besar. Sejarah mencatat bahwa perjalanan haji memang perjalanan yang berdampak besar dalam hal negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi pola perjuangan melawan penjajah itu antara lain oleh kembalinya para haji. Sesudah sebagian kaum muslimin itu berhaji, pulangnya memiliki semangat luar biasa. Kecintaan pada tanah air berdasarkan kecintaan pada Allah, dan kemudian juga menyebabkan bangkitnya semangat untuk mengusir penjajah yang memperlakukan manusia di Indonesia tidak sebagaimana mestinya. Karena orang-orang yang pulang haji menyadari bahwa dalam pergaulan internasional mereka adalah sesama manusia. Apalagi kalau dikaitkan dengan konsep inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang bertakwa. Maka menyalalah semangat juang kaum muslimin di Indonesia untuk membebaskan tanah airnya dari belenggu penjajah. Ditambah lagi ada memang ada nuansa penyebaran agama yang dibawa oleh para penjajah ke tanah air. Itulah yang membuat para haji dulu menjadi sangat dihormati. Dan orang-orang yang pulang haji akhirnya mendapatkan penghormatan yang tinggi.
Pak Taufik, saya pernah mengadakan acara pelatihan di satu kota, di sebuah kota di Kalimantan. Peserta 30 dan di ruangan itu sudah 30 orang. Tapi satu nama belum tanda tangan daftar hadir. Saya bertanya, siapa yang belum tanda tangan? Ada mengacungkan tangan. Kenapa Bapak belum tanda tangan? Nama saya tidak ada, katanya. Kemudian diminta ke depan. Nama Bapak mana? Nggak ada, katanya. Bapak namanya siapa? Sebutlah Haji Budi gitu. Oh, ini ada, tapi itu Budi katanya, bukan Haji Budi. Jadi beda. Budi dengan Haji Budi beda. Di kampung kami menunggu haji itu 30 tahun waktu itu ya. Itu sudah 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Kami menunggu haji itu 30 tahun. Jadi memang yang namanya Budi dengan Haji Budi itu berbeda. Saya Haji Budi. Gitu. Ini yang di sini Budi. Saya pikir asalnya hanya sebuah ini nama-nama menteri kata orang Sunda mah. Nggak pakai haja, nggak mau tanda tangan. Tapi di kampung itu memang dibedakan orang yang sudah haji dan belum haji. Dan ternyata ada tanggung jawab sosial yang besar pada mereka yang pulang haji. Bukan sekedar namanya ditambah embel-embel hak. Konon dulu katanya namanya ditambah hak itu agar para orang Belanda mengetahui identitas yang baru pulang haji dan kemudian dimata-matai, dianggap calon radikal dan lain sebagainya. Jadi soal radikal-radikal udah dari dulu rupanya sudah ada gelar-gelar itu. Tapi ternyata mereka yang dicap itu tidak gentar gitu ya, karena mereka membawa nilai-nilai benar. Jadi sejarah haji memang luar biasa, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Memberikan kesadaran kepada umat manusia yang melaksanakannya bahwa mereka adalah bagian dari keumatan yang sama dan memiliki nilai derajat yang sama. Karenanya haji itu harus menjadi perjalanan yang bisa mengubah persepsi dan membahagiakan. Banyak sekali sisi yang bisa dibahas, Ustaz Taufik, kalau kita bicara soal haji bisa berhari-hari ya. Bicara pengalaman aja nggak habis-habis. Saya alhamdulillah mendapat pengalaman haji berkali-kali. Orang yang pergi haji sekali saja kalau sudah diajak ngobrol haji itu berkali-kali. Bisa nggak habis-habis ya kita datangi cerita. Bahkan orang yang sudah berhaji 10-20 tahun yang lalu coba dikunjungi, itu ceritanya ingat semua. Diceritakan semua dari A sampai Z pengalamannya di tanah suci. Kadang-kadang pengalaman yang memalukan ya, dalam tanda kutip gitu. Karena ternyata ketahuan ada sesuatu yang salah pada kita dan kemudian kita mendapatkan disintrek gitu sama Allah ya. Oh, kamu kok begitu gitu ya. Banyak sekali kisah-kisah yang mengharu biru dalam saat berhaji. Nah, jadi haji itu adalah perjalanan yang bisa mengubah persepsi atau seharusnya mengubah persepsi dan harusnya membahagiakan. Mari kita lihat bahwa secara definisi pengertian haji adalah berziarah ke Ka'bah pada waktu khusus untuk ibadah yang khusus ya. Dan kemudian berhaji adalah perjalanan ibadah, bertamu ke rumah Allah. Dengan demikian jamaah haji adalah tamu-tamu Allah. Duyufullah, duyufur rahman. Jadi jamaah haji itu tamu Allah. Haji adalah tujuan dan arah, atau haji adalah sesuatu yang mengarah pada sesuatu. Masih di atas sedikit ya. Haji itu harus dikerjakan dengan sempurna. Jadi kenapa dia akan memberikan dampak hebat? Karena perintahnya juga harus sempurna. Nah, ya kedua ke bawah, punten. Sesudah ini ada slide ketiga. Sekarang saya sudah di slide ketiga. Haji itu harus sempurna. Masih ke atas kebanyakan punten ini sama Taufik langsung. Ya, haji itu harus sempurna. Wa atimul haji wal umrata lillah. Ya. Harus sempurna. Jadi harus dipelajari sebelum berangkat ilmunya. Karena amal tanpa ilmu kan tertolak. Ilmu itu harus jadi panglimanya amal. Maka haji itu harus dipelajari ilmunya. Harus disesuaikan dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah haji harus disesuaikan dengan contoh. Kalau tidak sesuai dengan contoh, ya akan banyak yang kelewat, hikmah-hikmah tidak didapat, gitu ya. Jangan ada yang terlewat. Karena hakikatnya juga napak tilas. Karena itu jamaah haji meskipun hukumnya tidak wajib atau sunnah saja,
tanggal 8 Zulhijjah Tarwiyah, ya, mampir ke Mina bermalam sebelum ke Arafah, ya dilakoni. Karena memang begitulah Rasulullah SAW menjalaninya. Haji adalah napak tilas. Harus diusahakan agar haji itu bisa berbekas, mengubah persepsi, dan kemudian membahagiakan. Harus diusahakan agar memahami makna, inti, dan hikmahnya. Tanpa memahami makna haji, maka akan terasa hambar. Sebetulnya bukan hanya haji, ya, tapi ibadah-ibadah yang lain pun kalau tidak didapatkan maknanya, tidak didapat inti hikmahnya, dia akan terasa hambar. Nah, ini ada 3 aspek psikologis haji yang kalau digabung seperti yang disampaikan di depan, haji itu akan bisa mengubah persepsi dan mewujudkan orang yang berhaji itu mendapatkan hidup yang bermakna dan insya Allah akan sampai kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang paripurna seperti doa inna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita akan mulai dari persepsi. Slide berikutnya kita lihat apa sih yang disebut persepsi. Dengan memahami ini kita nanti bisa paham bagaimana haji mengubah orang. Persepsi itu dalam ilmu psikologi disebut sebuah proses yang terjadi pada diri manusia yang meliputi penginderaan hingga pemaknaan. Jadi persepsi itu dari mulai penginderaan. Penginderaan itu ya panca indera kita, dari melihat, meraba, mendengar, itu mengecap, itu penginderaan, sampai pemaknaan. Untuk mempersepsi dunia, manusia dilengkapi oleh Allah dengan panca indera. Bahkan juga dengan otak, dengan sistem syaraf, basyiroh, kolbu, dan ruh. Itu sistem panca indera, otak, sistem saraf, itu adalah dalam tubuh manusia. Tapi dalam jiwanya ada basyiroh, ada kolbu, ada ruh. Itu sistem yang begitu sempurna. Sedemikian hebatnya pemberian Allah ini, sehingga persepsi itu bisa menjadi sesuatu yang berlangsung secara aktif. Ya. Slide berikutnya, proses persepsi adalah proses yang terjadi secara aktif, meski kadang sudah tidak disadari. Proses yang aktif yang kadang sudah tidak disadari. Slide berikutnya, jadi kita mempersepsi sesuatu itu diarahkan kadang oleh keinginan. Ya. Orang yang pengen haji itu biasanya sudah sangat informasi itu tentang haji terus itu. Ya. Orang yang pengen mobil tertentu lebih banyak kelihatan mobil itu di jalan gitu. Atau iklan mobilnya juga jadi nampak terus gitu karena dia pengennya itu gitu ya. Jadi persepsi itu berlangsung secara aktif. Dipengaruhi pula oleh pengalaman masa lalu dan sistem nilai yang dianut serta harapan yang sedang ada dalam diri. Jadi apakah sesuatu itu dinilai negatif atau positif dipengaruhi juga oleh pengalaman masa lalunya dan sistem nilai yang dianut ya. Inilah yang terjadi pada sekelompok orang yang misalnya begitu sangat membenci pada kelompok yang lain karena dia merasa pengalaman saya dulu dengan kelompok ini adalah menyakitkan begitu. Dan itu akan menentukan tindakan apa yang akan diambil. Jadi kita paham kalau ada orang yang mengambil tindakan yang kok beda dengan tindakan kita karena memang persepsinya berbeda. Ada orang yang mempersepsi Al-Quran itu sebagai sumber kebahagiaan, ada yang mempersepsi Al-Quran sebagai ancaman, maka tindakannya juga berbeda. Nah, ini gambar berikut mungkin memberikan gambaran tentang persepsi ya. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat melihat apa? Apa yang dilihat di gambar ini gitu. Bisa beda pada tiap orang, bisa berbeda melihatnya. Atau awalnya beda, lama-lama bisa sama gitu. Oh ternyata itu gitu. Ini teh apa sih, pilar atau orang gitu. Yang dilihat yang mana, yang warna hitamnya atau yang warna putihnya. Kalau putih yang dipersepsi dan kita hanya akan melihat ini adalah bidak catur atau tiang pada tembok begitu. Atau kita melihat yang hitam ini kayak orang yang sedang ngobrol, ada 4 orang di situ. Nah, jadi persepsi itu demikian dinamis, dipengaruhi oleh masa lalu, bahkan dipengaruhi juga oleh kemampuan intelektual seseorang. Mari kita lihat berikutnya kisah seorang astronot bernama Edgar Mitchell. Dia pergi ke bulan ya, dan kemudian terjebak di 8 bulan, komunikasi terputus dengan pusat kendali. Edgar Mitchell merasa
dia ada di ujung kehidupan. Kayaknya nggak akan balik lagi ke bumi nih. Kayaknya udah deh, habis gitu ya. Mati deh, udah nggak ada harapan lagi. Tapi kemudian tiba-tiba cahayanya dapat lagi dan komunikasi tersambung. Jadi ketika ada dalam kegelapan di angkasa luar, di bulan, dan kemudian juga komunikasi terputus, Edgar Mitchell merasa hidupnya berakhir. Dia tidak akan bisa kembali lagi ke bumi. Tapi kemudian ketika cahaya muncul dan komunikasi tersambung lagi, Edgar Mitchell melihat bumi sebagai sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Melihat bumi dari bulan tadi sebelum terjadi putus komunikasi dengan sekarang berbeda. Dan dia melihat bumi itu dengan rasa kasih yang beda sekali. Dia melihat bumi sebagai satu benda bulat kecil yang terapung-apung di angkasa raya yang luas. Dan ada rasa sayang yang sangat kepada bumi yang dilihatnya. Tentu ditambah dengan rindu yang kuat untuk bisa segera kembali ke bumi dengan selamat. Edgar Mitchell kembali ke bumi dengan selamat, dan ketika pulang ke bumi, dia berhenti jadi astronot, dia berubah menjadi seorang yang pencinta lingkungan. Nah, dia ganti profesi dari asalnya astronot yang bercerita tentang angkasa raya dan lain-lain. Sekarang dia bercerita tentang penggiat lingkungan hidup. Dia merasa bahwa saya harus memberikan perhatian yang lebih kepada bumi yang tadi saya lihat begitu indah dan ada sesuatu nuansa yang berbeda. Edgar Mitchell berubah hidupnya, persepsinya terhadap bumi berubah dan perilakunya berubah. Mari kita lihat setelah ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai tokoh yang ibadah haji merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak punya anak. Tentu saja anak dipersepsi sebagai hal yang sangat penting, sangat istimewa. Mereka yang tidak punya anak tidak tahu repotnya ngurus anak. Jadi anak itu dipersepsi sangat menggembirakan saja, sangat sesuatu yang pasti membahagiakan. Lalu dalam prosesnya Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim seorang anak, Ismail alaihissalam. Sesudah perjalanan yang sangat panjang dalam hidup beliau. Tapi sesudah anaknya lahir, diperintahkan oleh Allah untuk dibawa ke satu tempat di Bakkah. Dalam kitab Injil disebutkan ada cemburu dari Siti Sarah melihat Siti Hajar. Maka Sarah meminta agar Ibrahim membawa Hajar jauh-jauh darinya. Kalau dalam Al-Quran, pokoknya Nabi Ibrahim diminta untuk meninggalkan tanah airnya dari Palestina, membawa Siti Hajar dan anaknya. Dan hanya berhenti di tempat ketika Allah memerintahkan berhenti. Berhentilah di tempat yang disebut Bakkah. Bakkah itu lembah penuh air mata. Makanya kalau orang ke Mekah gampang menangis. Yang di sini gagah perkasa, tinggi besar juga sampai di Mekah di depan Ka'bah biasanya luruh. Ya. Segala dosa katanya suka kelihatan membayang. Ya. Kalau sedang melihat Ka'bah tuh nampaklah dosa-dosa kita membayang. Itulah yang membuat orang begitu mudah menangis di Ka'bah. Atau teringat kepada orang tua yang kepada mereka kita belum bisa berbuat baik sebagaimana seharusnya. Maka Ibrahim diarahkan oleh Allah ke satu lembah yang dinama Al-Bakkah, lembah penuh air mata. Dan Allah memerintahkan agar ditinggalkan. Nah, ini bagaimana Allah mengajak Nabi Ibrahim mengubah persepsi. Ditinggalkanlah. Dan kemudian ketika kira-kira Ismail usia remaja, Ibrahim alaihissalam juga diminta untuk menengok. Ya. Rindunya muncul, nengok anak, ketemu, ya, tiba-tiba kemudian perintahnya disembelih. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketaatan yang sangat. Bahkan Nabi Ismail pun tak kalah taatnya. Ketika Nabi Ibrahim masih ragu-ragu, menyampaikan perintah Allah untuk menjadikan anaknya sebagai kurban, Nabi Ismail menjawab, lakukan sajalah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Dan kemudian Allah mengganti ya kurban manusia itu dengan seekor kambing. Bapak dan Ibu yang terhormat, terjadi perubahan persepsi di slide berikutnya. Bahwa Allah mengajarkan Nabi Ibrahim untuk melihat dunia, menilai anak dalam perspektif yang baru. Dunia hanya akan bermakna positif jika diletakkan di bawah kecintaan kepada Allah.
Jika dunia termasuk anak dan keluarga diletakkan lebih tinggi dari kecintaan kepada Allah, maka anak, istri, suami, dunia pada umumnya akan menjadi sumber kesengsaraan. Nah, perubahan persepsi ini dicontohkan dengan sangat indah oleh Allah dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diajak untuk melihat bahwa dunia, anak yang dicita-citakan itu tidak boleh, ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu dan keturunanmu membuatmu lalai dari berzikir kepada Allah. Persepsinya dibetulkan oleh Allah, dikembalikan bahwa manusia harus punya persepsi apapun yang ada di dunia itu adalah bagian dari sesuatu yang harus ditempatkan di bawah kecintaan kepada Allah. Kalau tidak, dia akan jadi sumber kesengsaraan. Mari kita rehat sejenak di slide berikutnya. Kita lihat senandung yang mestinya ada yang nasyidnya ini. Ada Kang Dani ini, Kang Dani Setiawan. Tapi mungkin malam ini tidak sedang ingin bersenandung. Ada yang ikut, Mas, tapi Kang Dani nasyid munsyid kita, tapi mari kita sama saja nikmati syair yang ditulis oleh Agim, terinspirasi dari berbagai peristiwa dalam hidup, dan kemudian Agim menulis lagu ini. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan mati dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Ini lagu yang sangat indah, terinspirasi oleh beberapa hadis Rasulullah SAW dan pengalaman penulisnya, ya, Ki Haji Abdul Ghani Nastyar, bagaimana menghadapi hidup. Dan ini juga sangat sesuai dengan apa yang kita sedang bahas tentang bagaimana haji mengubah persepsi. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah untuk mengubah persepsi kepada anak, kepada keluarga. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat, di slide berikutnya kita lihat bagaimana haji yang harus dikejar agar merubah persepsi. Haji itu belajar meninggalkan dunia. Saya sering, kami di Salman sering, ada beberapa pembimbing di Salman, selain saya ada Ustadz Asep Zainal Ausaf, sering kami membahas bahwa pergi haji itu belajar mati, ya, belajar meninggalkan dunia. Ya. Syarat jadi haji yang mabrur itu belajar jadi mayat. Bagaimana belajar jadi mayat itu? Nurut, ya, nggak ada mayat yang sok-sokan membantah gitu. Mayat itu diangkat ke ruang tamu, diam, dipindahkan ke ruang tengah, diam, dimandikan dengan air panas, dia tidak menolak. Dimandikan dengan air dingin pun tidak bibir gidigan gitu ya. Jadi haji itu belajar mati, belajar meninggalkan dunia. Kan urusan dunia itu kalau tidak dunia meninggalkan kita, kita meninggalkan dunia, ya. Yang kedua, haji itu belajar tunduk pada aturan Allah. Kadang-kadang aturannya itu seperti sepele, seperti larangan ihram. Tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Itu kan aturan-aturan yang nampak sekilas sepele betul. Laki-laki tidak boleh menggunakan alas kaki yang menutup mata kaki. Pakaiannya hanya 2 lembar kain yang tak berjahit. Itu aturan-aturan yang kelihatannya tidak terlalu sulit untuk ditaati, tapi kadang-kadang aturan itu Allah buat memang bukan untuk mempersulit. Aturan dibuat untuk mengukur seberapa kuat ketaatan kita pada Allah. Aturannya bukan dibuat untuk menyulitkan manusia yang diperintahkannya, tapi aturan itu dibuat agar terukur siapa yang tunduk pada aturan Allah yang samina wa ata'na. Dan haji itu harus mampu mengubah persepsi kita pada dunia. Jika semula dunia adalah tujuan, maka seusai haji, dunia harus dilihat sebagai jalan antara untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki. Itulah persepsi yang mengubah. Dan slide berikutnya kita lihat bahwa haji itu harus mengubah persepsi manusia terhadap hidup. Menarik manusia untuk lebih dekat kepada Allah. Menumbuhkan semangat jihad, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya.
Mudah-mudahan kita tidak alergi dengan kata jihad, karena memang jihad itu adalah kesungguhan. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya tidak mendapatkan. Manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Jadi haji mengubah persepsi manusia terhadap hidup. Banyak peristiwa dalam haji yang bisa mengubah ini. Yang secara perspektifnya jadi berubah. Asalnya merasa paling kasep, ya, pulang haji jadi malu. Di sana banyak yang lebih cakep dari kita. Asalnya merasa paling gagah, di sana banyak yang lebih gagah, ya. Kita nggak ada apa-apanya. Mungkin merasa paling cantik, ketemu dengan orang dari negara lain yang nampak lebih cantik, kita sadar di atas langit ada langit. Kita belum tentu yang terbaik, tapi kemudian juga diingatkan bahwa bukan wajah, bukan jasad yang akan diukur oleh Allah, tapi amal dan ibadah kita yang akan dinilai. Jadi haji harus menumbuhkan semangat jihad, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Sebagaimana dipraktikkan dalam melaksanakan ibadah haji, sungguh-sungguh, nggak main-main. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Jadi walillahi 'alan nas, semata-mata karena Allah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan dilaksanakan sebenarnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Sungguh-sungguh dalam haji itu sungguh-sungguh. Haji itu ruhnya ada pada gerak, gerak bersungguh-sungguh bergerak. Dari tanah air ke tanah suci bergerak. Di tanah suci juga pindah-pindah. Masuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Tanggal 8 kita bergerak ke Mina. Dari Mina 9 pagi bergerak menuju ke Arafah. Arafah masuk tanggal 10 bergerak ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah bergerak lagi kembali ke Mina. Di Mina bergerak tiap hari melontar jumroh. Selesai dari Mina kembali lagi ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf ifadah. Tetap di sana kerjaan utamanya tawaf, setelah itu nanti tawaf pada. Jadi kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu perspektif haji di dalam bab persepsi yang mengubah hidup manusia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa bagaimana haji itu sesuatu yang akan mengajak orang pada hidup yang bermakna. Betul, sudah pindah slide Pak kepada hidup bermakna. Jadi hidup bermakna ini saya mengambil di psikologi ada orang yang disebut sebagai tokoh yang merumuskan tentang meaningful life, namanya Viktor Frankl. Nah, ini seorang Yahudi, kan disebutkan bahwa hikmah itu milik orang Islam yang hilang. Dimanapun kamu menemukannya, ambillah. Ya. Jadi selain pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, itu kita juga boleh mengambil sumber-sumber referensi dari orang lain yang sejauh yang kita persepsi atau kita analisis ini tidak menyalahi nilai-nilai kita. Frankl mengatakan bahwa dalam setiap keadaan termasuk dalam penderitaan, kehidupan itu selalu mempunyai makna. Jadi tidak ada yang tidak bermakna. Saya ingat guru saya, Allahu yarham, Profesor Ahmad Sadali, yang begitu senang dengan Ali Imran 190-191. Bukan karena beliau tidak paham ayat yang lain, tapi kepada murid-muridnya selalu mengingatkan betapa pentingnya ayat itu, karena di dalamnya juga ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan berupa kesia-siaan. Frankl baru beberapa abad kemudian mengatakan bahwa dalam setiap dalam kehidupan, termasuk dalam penderitaan, selalu mempunyai makna. Yang kedua, kehendak hidup bermakna merupakan motivasi utama setiap orang. Jadi orang itu sebetulnya bukan yang utama itu bukan pengen kaya, bukan pengen bergelar, bukan pengen dapat pangkat, bukan, tapi kekayaan, harta, jabatan itu pengen agar dia memiliki makna dalam hidupnya. Jalannya berbeda-beda. Jadi kehendak untuk hidup bermakna itu motivasi utama setiap manusia. Dalam batas tertentu, manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk memilih dan menentukan makna dan tujuan hidupnya. Takdir tidak bisa dielakkan, tapi bagaimana menyikapi takdir itu kembali kepada kita. Ada hal yang di luar diri yang tidak bisa dirubah, ada hal di dalam diri yang bisa kita atur. Musibah, bencana tidak bisa dielakkan, tapi bagaimana bersikap kepada musibah itu tergantung kita. Berikutnya kita lihat bahwa dalam hidup yang bermakna itu ada yang keempat. Hidup yang bermakna itu diperoleh melalui jalan merealisasikan 3 nilai-nilai kehidupan.
Yang pertama creative values, yang kedua experiential values, yang ketiga attitudinal values. Saya tidak membahas setiap ini secara detail. Kita pindah saja ke slide berikutnya. Jadi kehendak hidup bermakna itu adalah dambaan setiap manusia dan menjadi dasar dari berbagai aktivitas manusia. Kehendak hidup bermakna mendorong manusia untuk dapat menjadi pribadi yang bermartabat, terhormat, dan berharga. Being somebody. Ya, menjadi somebody. Ya, ketika dia ingin hidupnya penuh makna. Nah, jalannya macam-macam tadi. Ada creative values, ada attitudinal values, ada experiential values. Kehendak hidup bermakna adalah dan kemampuan menangkap makna hidup akan membawa manusia pada kebahagiaan. Jadi yang namanya happiness, kata Frankl, diawali dengan meaningful life. Bagaimana orang akan hidupnya bermakna? Kalau dia tidak mendapatkan, bagaimana orang akan bahagia? Punten. Kalau dia tidak mendapat makna dalam hidup, nggak akan bisa bahagia. Kalau dia tidak bisa menangkap makna positif dalam kehidupan. Kegagalan menangkap makna hidup akan membawa manusia pada kesengsaraan. Meaningful life, happiness. Unmeaningful, unhappiness. Jadi apapun, kalau nggak bermakna, dia nggak akan merasakan kebahagiaan. Pangkat apapun, gelar apapun, kalau dia tidak dapat menangkap makna yang positif, dia tidak akan sampai pada kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lihat ada beberapa contoh. Ustaz Taufik ini, bahwa haji itu lautan makna hidup, ya. Orang bisa mendapatkan makna hidup yang luar biasa. Saya tidak tahu Mas Taufik sempat kenal tidak dengan Kang Irfan, ya. Kang Irfan almarhum nih. Alumni informatika, ya, informatika ITB, ya. Irfan bukan Irfan Nukman, ini Irfan. Bukan Irfan Nukman. Ini Irfan cucunya Ustadz Abdul Rahman, ya. Putranya Ustadz Anis, yang Ustadz Abdul Rahman pernah jadi ketua umum Persis, ya. Ustadz Abdul Rahman itu punya anak, salah satunya Ustadz Anis. Ustadz Yunus Anis menikah dengan Bu Dedeh. Nah, Ibu Dedeh itu sebetulnya pengen Irfan jadi dokter gitu. Tapi ketika ibunya meninggal, ketika Ustadz Anis meninggal, Bu Dedeh mengasuh anak-anaknya, 3 orang, Irfan dan 2 orang adiknya. Nah, waktu Irfan kelas 3 SMA, Bu Dedeh melihat catatan harian anaknya itu penuh dengan tulisan yang sama gitu. Tiap halaman catatan harian itu isinya sama. Jadi dokter tanda tanya, jadi dokter tanda tanya. Kaget sekali Bu Dedeh itu melihat itu. Bu Dedeh yang seorang perawat tapi kemudian berhenti karena harus mengurus anak yang ditinggalkan oleh suami, berubah jadi profesi jadi penjahit sambil anaknya sedang belajar pada subuh, Bu Dedeh sedang nyapu. Kata Bu Dedeh, memangnya pengen jadi apa, katanya. Kagetlah Irfan itu, yang selama ini dia pikir ibunya hanya minta dia jadi dokter, nggak ada pilihan lain. Dan Irfan tidak bisa menolak, tidak berani membantah ibu Ma yang sangat disayanginya. Tapi kemudian kata ibunya, boleh mau jadi apa, katanya. Kata Irfan, Ma pengen jadi insinyur, Ma, katanya. Boleh. Kata Aki juga boleh, katanya. Kan kakeknya ulama besar dan membolehkan anaknya tidak sekolah di pesantren tapi milih di SMA 3 di Bandung. Irfan kemudian tentu saja sambil belajar agama kepada paman-pamannya, dia kemudian juga masuk SMA 3 dan ketika lulus SMA 3 diterima alhamdulillah di informatika. Nah, satu ketika Irfan pulang ke Bandung, setiap akhir pekan dia pulang ke Bandung, rumahnya di Jalan Kejaksaan, rumah ibunya. Sambil ibunya duduk di kursi, Irfan duduk di bawah di lantai gitu, sambil mijit-mijit kaki ibunya yang sudah mulai tua. Irfan bertanya, Bu, ini ibu udah siap belum, katanya. Siap apa, Arya, katanya. Berani enggak? Iya, berani apa, katanya. Berani enggak kalau ibu pergi haji tapi sendiri, katanya. Maksudnya apa? Ya, sudah nabung nih, sudah berapa tahun nabung, alhamdulillah uangnya sekarang cukup, ya. Sebelum tahun 2005 itu Bapak Ibu sekalian tidak ada daftar antrian haji, Mas. Saya tahun 2005 berangkat haji yang kedua kali itu
bulan Desember dan saya baru bayar itu mungkin bulan Agustus atau September ya. Nggak ada daftar tunggu seperti sekarang yang 10-15 tahun. Sebegitu juga ketika Ibunda Irfan mau berangkat, Irfan hanya bertanya, "Ma berani nggak ludeng teh?" dalam bahasa Sunda. Kata emaknya, "Ludeng nah, mohon." "Kalau Ma berani," kata Irfan, "kalau Ma ludeng, Ma berangkat haji ya tahun ini." "Memangnya AA punya uang?" kata ibunya. "Ya, Ma, AA sudah nabung." Ya, 25 juta waktu itu. AA sudah nabung. Jadi Ma berangkat. Kata ibunya, "Kan AA belum punya rumah." Kata Irfan, "Ada rumah dikasih sama kantor. Itu mah rumah pinjaman," kata ibunya. "Ya, pinjaman juga rumah, Mak," katanya. "Malahan tidak perlu sewa, tidak perlu perawatan semuanya dari kantor. Ate belum punya mobil," kata ibunya. "Mobil juga ada tuh, Mak. Tuh mobil di depan. Itu juga mobil kantor," kata ibunya. "Iya, sama aja," katanya. "Malahan sekarang saya tidak usah bayar servis, dikasih supir. Ya, itu kan kurang apa lagi mobil. Terus kalau istrimu bagaimana?" kata Bu Dede. Istri saya," kata Irfan, "menantu emak adalah orang yang paling sering mengingatkan saya bahwa kalau punya uang, emak dulu pergi haji. Dahulukan emak pergi haji. Jadi kalau punya uang, kita jangan dulu beli rumah, jangan dulu beli mobil, tapi buat emak berhaji." Itu Bu Dedeh ceritakan pada saya, Mas Taufik dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dengan berurai air mata sebelum beliau pergi haji. Bahwa beliau dihajikan, dibiayai hajinya oleh anak yang dibesarkan sebagai anak yatim, yang prihatin hidupnya, yang ketika kuliah di ITB semester 3 sudah tidak minta uang kepada ibunya. Ya, kenapa? Karena dapat beasiswa. Kata ibunya, "Ini uang buat jajan." "Nggak usah." Kenapa? "Karena pulang kuliah, saya ngasih les privat ke beberapa orang. Jadi punya murid-murid yang dikasih privat les." Kata emaknya, "Awas kalau kamu ngajar les privat, jangan menentukan tarif ya," katanya. "Biar aja, niatkan ibadah, membagi ilmu, biar saja nanti mereka memberi berapa." Jadi betapa sebelum pergi saja itu sudah dapat meaning yang luar biasa. Bu Dede itu bercerita kepada saya dengan bercucur air mata katanya. Memanggil saya Mas Budi, Bu Dede itu, karena sempat bareng-bareng di majalah Risalah. "Mas Budi," katanya, "tinggali ini si A. Begini luar biasanya Allah berikan karunia kepada ibu," katanya. "Anak yang dulu dibesarkan sebagai anak yatim, yang juga tidak berlebihan di dalam keseharian, sekarang bisa memberikan kepada ibu kesempatan berhaji." Jadi makna hidup dalam haji itu bisa sebelum berangkat. Sudah didapat maknanya. Dan itu membahagiakan. Tidak ada yang tidak bahagia dihajikan oleh anak. Betapa bahagianya Bu Dede. Ya. Sekarang Bu Dede sudah tiada, bahkan Irfan juga sudah tiada, bahkan Irfan dulu yang meninggal, baru kemudian ibundanya. Nah, Irfan juga punya adik yang mungkin muridnya, atau ya mungkin muridnya Mas Taufik ya, Imron. Imron juga sudah meninggal. Imron alumni biologi, ya, adiknya Irfan. Imron meninggal juga dengan proses yang sangat indah. Ya. Imron itu merasakan ada gangguan pada malam hari itu, dan ketika istrinya mengajak segera ke rumah sakit, kata Imron, "Bentar," katanya, "tanggung, belum selesai tahajud, selesaikan dulu," katanya. Kemudian oleh istrinya diajak ke rumah sakit, sesudah selesaikan tahajudnya, nampaknya meninggal di perjalanan. Irfan meninggal, Imran meninggal, dan kemudian Ibu Dedeh juga menyusul dua anaknya. Tinggal sekarang satu orang adiknya, anak yang ditinggalkan si bungsu. Bahkan kisah-kisah seperti ini pun tetap membahagiakan gitu. Sebelum pergi haji sudah ada sesuatu yang membuat hidup jadi bermakna. Yang kedua kisah Ibu Rosika. Ibu Rosika itu tinggal di Jalan Pelesiran, ya. Daerah, kalau yang kuliah di ITB Ganesha, apalah Jalan Pelesiran. Itu banyak sekali kos-kosan mahasiswa di situ. Bu Rosika berhaji tahun 2001. Saya menyaksikan betul dan saya menemani beliau. Beliau itu hampir pensiun dari PT Pos waktu itu, jadi usia sudah 50 lebih, bersama dengan teman-temannya pensiunan PT Pos berhaji, digabung dengan KBH Salman. Dan ketika melontar jumroh pada hari terakhir, ketika melontar jumroh Aqobah itu, sendalnya, sepatunya, bukan sendal, tapi sepatunya hilang. Sepatunya hilang bukan satu, dua-duanya. Satu kemana, satunya kemana. Gitu. Bu Rosika bilang kepada saya, "Pak Ustadz, sepatu ibu hilang." Saya, "Bu, nggak apa-apa. Kalau sepatu hilang, kakinya masih ada, Bu." Ada tuh hari kaki, katanya. "Kalau kaki masih ada, mah jalan terus." Kata saya.
segera kita selesaikan prosesnya melontar jumroh. Nanti saya gantilah sepatu, minimal saya belikan sendal. Ya, selesai melontar jumroh, berdoa, kemudian kami kembali. Tahun 2005 Jamarat baru 2 lantai, ya, belum 3 atau 4 lantai seperti sekarang. Dan yang dilontarnya Jamaratnya juga tubuhnya masih kecil. Ya. Dan kami selesai melontar jumroh kembali ke toilet yang ada di situ. Jarak antara jumroh dengan toilet itu ratusan meter. Ya. Saya kira lebih dari 300 meter, bahkan mungkin hampir 500 meter antara tempat melontar jumroh dengan titik kumpul meeting point kami di toilet. Dan dari toilet itu selesai semuanya jamaah ada, kita kembali ke Mekah menggunakan bis. Arahnya kalau ini ke arah lontar jumroh, ya itu ada simpangan, ya kira-kira mungkin 45 derajat lah. Ini dari arah lontar jumroh, ini mau lurus menuju ke terminal bis. Jaraknya ratusan meter dan kemudian arahnya juga berbeda. Bu Rosika kami belikan sandal yang ada dijual di situ beberapa, supaya tidak kepanasan berjalan di aspal. Nah, begitu berjalan beberapa puluh meter menuju ke terminal bis, tiba-tiba Bu Rosika yang ada di depan saya itu dikejutkan dengan orang sekitar beliau tuh seperti ada yang menyibakkan gitu, Mas. Orang kayak nyingkir semuanya, dan di depan Bu Rosika sepatu yang hilang itu hadir. Gitu. Saya melihat gitu. Dan Bu Rosika juga terkejut, ini sepatu saya. Ibu tahunya dari mana? Itu sepatu ibu. Ini saya mereknya merek yang punya saya. Kemudian ukurannya sama. Bahkan saya tahu jelek-jeleknya. Dan ketika saya coba, pas ini katanya. Jadi sepatu saya dikembalikan oleh Allah. Jadi bahkan sepatu butut dikembalikan pun itu jadi sumber makna hidup yang kalau saya ketemu Bu Rosika itu, beliau bisa nangis cerita bukan sedang tawaf, bukan sedang melontar jumroh. Tapi Bu Rosika menangis itu mengingat bagaimana Allah mengembalikan sendalnya. Meaningful life berasal dari suasana meaningful life itu mengantar manusia kepada happiness. Merasa bermakna, dikembalikan sepatunya oleh Allah, membuat Bu Rosika berbahagia. Puluhan tahun, belasan tahun pun sesudah berhaji, suasana itu masih bisa dirasakan. Awet sekali kebahagiaan. Ada juga kisah Pak Bastian, seorang karyawan PT Pusri Palembang, yang beberapa hari sebelum ke Arafah, mengeluh pada saya di tenda, mengeluh pada saya di pondokan di Mekah bahwa sabuk hajinya hilang. Saya bilang, Pak Bastian, kalau sabuk haji Bapak hilang, saya gantilah, saya belikan. Ya. Masa gara-gara sabuk hilang, Bapak jadi sedih begitu. Bukan Pak Budi katanya, bukan sekedar sabuknya, tapi di dalam sabuk itu ada uangnya katanya. Beliau orang Palembang, jadi bicaranya ada O-nya, ada uangnya katanya. Oh, ada uangnya berapa Pak? Berapa uangnya? Ya beliau menyebut angka yang cukup besar, sekian ribu real dan sekian ribu dolar gitu. Mungkin kalau tidak salah $1.000 dan 1.500 real. Oh, saya rada terkejut juga kalau saya mengganti $1.000 dan 1.500 real, rasanya nggak sanggup. Karena living cost saya juga hanya 1.500 real. Kata Pak Bastian, bukan itu pula Pak Budi katanya yang membuat saya bersedih. Uang saya masih ada katanya. Saya bukan sombong katanya. Uang saya masih ada. Di luar yang hilang tuh uang saya masih ada. Lagi pula saya juga rekening saya masih ada katanya. Ini ATM saya juga masih penuh katanya. Terus yang buat Bapak sedih itu apa katanya? Yang membuat saya sedih itu katanya, jangan-jangan uang saya ini memang ada uang yang haram. Jadi oleh Allah diambil. Dan saya sedih kalau begitu katanya. Karena seingat saya membawa uang yang halal. Hasil usaha saya yang halal. Nabung saya dari karyawan sebagai karyawan PT Pusri juga insya Allah uang yang halal. Saya tidak mengambil uang perusahaan. Jadi kalau itu diambil oleh Allah, saya sedih sekali. Berarti saya bawa uang yang haram. Bapak sudah cari belum sabuk haji Bapak? Kata saya. Carinya di mana Pak? Masjidil Haram begitu luas. Jadi itu lepas ketika saya sedang saya bawa ke Masjidil Haram. Kan di sana ada lost and found. Dulu itu di dekat pintu 25 ada lost and found. Ada tempat di mana orang bisa menemukan barang-barang yang hilang. Oh ada, kata Pak Presiden. Iya ada, Bapak coba saja ke sana tanyakan. Di tempat itu barangkali ada sabuk haji Bapak. Segeralah beliau menuju ke Masjidil Haram, dan ceritanya beliau pada saya begitu sampai dia lihat, saya tahu itu sabuk haji saya.
Maka dengan bahasa Tarzan saja dia menunjuk-nunjuk, itu sabuk saya, itu sabuk saya. Kata petugas haji, sabar ya Haj, katanya. Apa isinya, katanya? Uang 1.500 real dan $1.000. Petugas mencocokkan antara nomor yang ada pada sabuk itu dengan catatan isinya apa. Rupanya tidak klop. Isinya bukan uang 1.500 real dan $1.000. Kata petugas haji, lah, bukan punya kamu. Kata Pak Bastian, itu punya saya, katanya. Lah, tidak. Halas, katanya. Sudah, katanya. Tapi Pak Bastian tidak menyerah, Bapak Ibu sekalian. Pak Bastian kemudian menunggu, ya, sambil berdoa, ya Allah, tunjukkanlah. Saya bukan ingin kembali uang. Kalau itu memang ada yang harus kau ambil, ambillah. Tapi kalau itu memang uang saya yang halal, kembalikanlah ya Allah. Kembalikan, tunjukkanlah kepada saya bahwa itu uang saya yang halal. Dan kemudian rupanya pergantian petugas, Bapak Ibu sekalian. Petugasnya berganti, yang tadi rupanya agak tergesa-gesa di ujung tugas mau pulang. Datang petugas yang baru. Begitu petugas yang baru masuk, Pak Bastian langsung nyerobot aja. Itu sabuk saya, katanya. Sabar ya Haj. Orang Arab kalau bilang sabar begini. Sabar ya Haj. Ada apa? Sabuk saya, ditunjuk-tunjuk. Oke. Apa isinya? Katanya. Isinya apa? Money, uang. $100,000, $1,000 real, 1,500 real. Oke. Sabar. Dilihatlah catatannya. Ternyata catatannya pas. Ya. Itu sabuk itu nomor sekian, dalam catatan register ternyata isinya adalah di uangnya diambil, diserahkan dengan sabuknya, kata petugasnya, ini punya kamu. Pak Bastian bercerita pada saya dengan menangis, dan bahkan di Arafah pun beliau tangisnya pecah. Mengingat bukan uang $1.000 dan $1.500 real yang dikembalikan. Beliau punya lebih banyak dari itu di kantong, di tasnya. Tapi kata Pak Bastian, Allah menjawab doa-doa saya. Allah kembalikan uang saya. Betapa saya berbahagia. Doa-doa dan pertanyaan saya dijawab oleh Allah. Alhamdulillah Pak Budi, berarti uang saya yang saya bawa ini adalah uang-uang yang halal. Jadi begitu banyak Bapak Ibu sekalian, kalau haji itu disebut sebagai sumber makna hidup, itu menjadi makna hidup yang hampir tak bertepi. Ya. Maka dalam buku yang saya tulis sebut haji itu spiritual tipping point. Ya. Titik-titik balik dalam kehidupan secara spiritual yang akan membuat orang merasakan kehidupan yang sangat indah dan membahagiakan. Walaupun hanya dari sesuatu yang misalnya seperti yang dialami Pak Agus Suratno. Ini prosesnya lebih cepat dari Pak Bastian. Pada saat tawaf wada, Pak Agus Suratno, orang Bandung, yang menikah dengan wanita Batak, yang saya puji sekali Pak Agus dengan Ibu ini luar biasa, akrab betul kata saya. Padahal Bapak dan Ibu berasal dari suku yang berbeda. Bapak orang Sunda atau Jawa, kata saya, Bapak, ibunya orang Batak. Tapi akrabnya luar biasa, Masya Allah. Kata saya. Jawabannya, Pak Budi nggak tahu ya, berapa tahun pertama dalam hidup kami ini topan badai. Kami sudah melaluinya sekarang, alhamdulillah. Nah, ketika tawaf wada, tas pinggangnya hilang. Tidak terasa, tas pinggangnya hilang. Terasa hilang ketika tawaf wadanya selesai. Dan begitu padat ketika itu, Pak Agus dan istrinya terdorong sampai ke tempat sa'i. Disitulah sadar tas pinggangnya tidak ada. Pak Agus bilang ke istrinya, Bu, tas pinggang hilang. Di dalamnya ada handphone, ada kamera, di tas pinggangnya agak besar. Ada kamera, ada handphone, dan ada uang. Uang itu disimpan di situ untuk beli oleh-oleh untuk anak sematawayang. Jadi punya anak satu-satunya, pesan sesuatu yang bisa dibeli di Jeddah. Kata istrinya, dicari atau Pak, katanya. Kata Pak Agus, nyarinya kemana? Ini orang begitu padat. Tadi kita hilang kira-kira di tentasan Ka'bah, sekarang kita di tempat sa'i. Ini aja nggak sadar ada di tempat sa'i. Ya, kata istrinya, mari kita minta kepada Allah. Maka keduanya pun sholat hajat. Ya. Minta pada Allah, ya Allah, kalau memang masih rezeki kami, kembalikanlah. Kalau memang bukan rezeki kami berserah kepadamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gantikanlah dengan yang lebih baik, dan jadikanlah penggugur dosa-dosa kami. Sudahlah, ridho. Pulang dari arah tempat sa'i menuju ke pintu 1, ya, karena hotelnya di Hilton. Sampai di situ dilihat ada petugas askar, petugas masjid yang sedang mainin kamera, ya, handycam. Waktu itu masih kamera HP belum sebagus sekarang, jadi jamaah biasanya bawa handphone, bawa kamera. Loh, kata Pak Agus,
Itu kok kayak handicap saya katanya. Didekatilah petugas itu. Kelihatan betul, itu punya saya petugasnya, sabar katanya. Bagaimana ini? Itu katanya foto-fotonya isinya coba lihat. Oh iya ini kamu kata petugas kira-kira begitu. Apalagi yang hilang dari kamu tas katanya. Isinya tas itu ada ini ya katanya. Ada handycam, ada handphone, ada uang, ada perhiasannya katanya. Lah, perhiasan, lah, tidak katanya. Hanya handphone, handycam dan uang. Perhiasan tidak. Ditunjukin, ini ya ada perhiasannya. Tidak katanya. Rupanya petugas itu juga ngecek ketika Pak Agus menolak perhiasan dan hanya menerima isinya saja, kata petugas, ya ini punya kamu, ambil katanya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, begitulah di dalam haji, hal kecil pun bisa jadi oleh-oleh yang sangat awet ya. Saya selalu ingatkan pada jamaah haji, kalau pulang haji itu harus bawa oleh-oleh. Ini ada Pak Iqbal dari Lembaga Haji Muhammadiyah yang bergabung dengan kami. Saya selalu ingatkan Pak Iqbal bahwa yang namanya haji itu pulangnya harus bawa oleh-oleh. Wajib hukumnya bawa oleh-oleh. Tapi oleh-oleh yang tidak ada di toko. Oleh-oleh yang makin dibagikan, justru makin bertambah. Oleh-oleh apa? Ya, yang seperti ini nih. Kenang-kenangan atas sebuah kenikmatan, baik dalam ibadah atau dalam bermuamalah selama berhaji. Dan itu menjadi lautan makna hidup yang membahagiakan. Saya pindah ke satu slide lagi saja, sudah itu kita tanya jawab, takutnya sudah terlalu malam. Nah, kan ada ini, Mas Taufik, ada apa? Ada mitos katanya. Kalau orang pergi haji itu akan diperlakukan oleh Allah sesuai kebiasaan di tanah air. Kalau di tanah air tukang nempeleng, nanti di sana ditempeleng orang. Kalau di tanah air tukang ngumpetin sendal, di sana nanti sendalnya bakal hilang. Ada yang bertanya begitu, betul nggak Pak Ustadz? Kata saya, masa sih Allah gitu-gitu amat ya? Masa Allah itu membalas dendam gitu kepada jamaah haji yang datang pada sebagai tamunya? Nggak mungkin. Nah, seorang teman menambahkan dengan lebih dramatis, kalau begitu kasihan tukang sunat katanya. Nanti pulang haji habis di sana disunatin orang. Jadi perilaku Allah begitu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kalau orang mendapatkan kesulitan. Ya, ini Dwiki Darmawan. Ya, jadi kalaupun orang dapat kesulitan, itu Dwiki Darmawan itu mengalami hal seperti ini. Dia terpisah dari rombongannya berhari-hari. Kalau tidak salah di Mina ya. Di Mina dia terpisah dari rombongan. Tidak 1 hari, mungkin 2 hari terpisah dan terlunta-lunta. Meskipun ada yang memberi makan, tapi tendanya tidak ditemukan, tidak kunjung ditemukan. Beliau terlunta-lunta, istilahnya Dwiki, saya haji plus katanya, tapi plus penderitaan, plus kesengsaraan selama di Mina. Entah bagaimana. Tapi kemudian ketemulah ya, bisa kembali lagi dan ketemu dengan rombongannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang terhormat, sepulang Dwiki Darmawan haji, ketika mendarat di Cengkareng, kembali ke rumah, di jalan yang sering dia lewati antara rumah dengan Cengkareng dan jalan-jalan di kota Jakarta, sekarang pemandangannya nampak berbeda. Dulu Dwiki lewat situ juga, tapi dulu tidak pernah kelihatan orang-orang yang tidur di emper jalan, orang-orang yang ada di kolong jembatan. Kata Dwiki, sepulang haji, saya melihat betapa banyak orang-orang yang susah di sekitar saya. Banyak orang miskin di sekitar saya. Ada empati yang sangat kuat kepada mereka yang dalam kesulitan. Saya jadi teringat ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ciri haji mabrur, Nabi menjawab, ciri haji mabrur itu gemar memberi makan orang-orang miskin yang kelaparan. Dwiki Darmawan mendapat kesengsaraan, tapi mengantarkannya pada empati yang sangat kuat. Ada juga jamaah yang bercerita sedang tawaf ditempeleng orang di depan Ka'bah. Dia ingin marah ketika ditempeleng itu. Kebetulan dia seorang pejabat ditempeleng, Pak, Bu, ya. Ingin marah, tapi ingat sedang berikhram, sedang tawaf, saya tidak boleh marah. Ya, dilanjutkanlah tawafnya itu sampai selesai. Dan ketika selesai tawaf, apa yang dirasakan? Beliau ketika pergi itu punya
masalah dengan telinga yang berdenging bertahun-tahun lamanya tidak sembuh-sembuh. Dan itu pun ke dokter tapi denging di telinganya tak hilang-hilang. Dan sesudah tawaf dirasakan. Jadi sudah ditempeleng tadi ternyata dengungannya hilang. Tapi ini jangan dijadikan semacam terapi ya, yang telinganya berdenging ditempeleng di depan Ka'bah, bukan. Jadi kalaupun dapat kesulitan, ya begitulah. Pak Miftah pernah cerita, ada sedang berihram, ada jamaahnya yang tiba-tiba ada yang ngebanjur pakai air gitu. Ini udah mau bangkit emosinya. Kata Pak Miftah, sabar, sedang berhaji. Coba cari hikmahnya. Ya minimal langsung turun gitu. Tidak ada kemarahan. Kan ciri orang takwa itu mampu mengendalikan amarah. Ini lagu itu. Orang haji bekalnya takwa. Jadi mampu mengendalikan amarah. Jadi kalaupun dapat ujian dalam haji, kan yang penting itu bagaimana berselancar di atas gelombang masalah, bukan menyerah pada masalah. Sudah 8.34 Mas Topik di ini, karena kalau ngikutin slide masih banyak ini. Masih ada belasan slide. Saya berikan kesempatan dulu untuk yang bertanya ya, atau ada yang menyampaikan sesuatu, mangga. Ya, baik, terima kasih Zakal Ustaz Budi. Mohon pencerahannya ada di apa namanya di chat ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon pencerahan apakah tidak termasuk berlebihan kalau saya berwasiat untuk keluarga saya seolah-olah saya tidak akan kembali lagi ke tanah air alias wafat di tanah suci. Ya kan di manasik sudah diajarin pergi haji belajar mati gitu. Belajar mati itu belajar meninggalkan dunia. Setiap saat sebetulnya kita akan meninggalkan. Sekarang kita sedang masih ada dampak dari wafatnya Aeril ya, 23 tahun umurnya, sedang nyusun tugas akhir, mau melanjutkan sekolah, tapi wafat dalam kondisi yang tidak terbayangkan oleh banyak orang. Ya, orang bisa ke Swiss saja bisa meninggal. Ke haji meninggal banyak, datanya ada. Yang pergi sehat pulang meninggal. Pernah saya tahun berapa ya? 2001 atau 2005, suami istri pergi haji. Yang sakit ibunya. Ya. Tapi di sana meninggal suaminya, bapaknya. Saya telepon ke rumahnya. Ini ayah meninggal. Anaknya yang menerimanya nanya, ayah atau ibu? Loh, kamu kok kan nanyanya begitu kan? Ya karena ayah tuh sehat katanya, yang sakit ibu. Makanya kami itu sangat khawatir kepada ibu. Ini ayah meninggal, baru beres dari Mina kembali, seorang perwira angkatan udara. Kami baru selesai dari Mina, pensiunan ya, purnawirawan TNI AU. Dan Mas Taufik, saya excited banget ketika sekian puluh tahun sesudah haji itu. Oh, enggak lah, 15 tahun lah kira-kira, 15 tahun sudah haji, saya ceramah di daerah Lewi Gajah. Dan saya ceritakan ada orang yang meninggal. Kata jamaah, Pak Budi, itu ibunya. Ibunya ada di situ, tinggal di komplek itu. Itu ibunya, masih ada sampai sekarang katanya. Jadi Kang Iqbal berwasiat itu baik-baik saja. Hanya tentu saja secara psikologis saya harus mengatakan tes dulu, sekuat itukah keluarga Akang gitu ya. Karena orang kan mempersepsi wasiat itu macam-macam. Ada jamaah yang sampai membawa anaknya berumroh, anaknya masih kecil, masih SD, ya, alumni ITB juga tuh Pak, aduh ya Allah, beliau bawa istrinya yang dokter, kemudian membawa anaknya berumroh. Kenapa? Karena anaknya itu, persepsi anaknya, orang haji itu meninggal. Karena anaknya punya Pak Husni Pohan. Pak Husni Pohan itu punya tetangga, yang tetangganya itu orang tuanya meninggal ketika haji. Dan itu diceritakan kepada anaknya, kepada anak Pak Husni. Anak Pak Husni sering main ke tetangganya cerita bahwa sang tetangga itu punya orang tua yang meninggal ketika haji. Jadi ketika Pak Husni bilang mau pergi haji, anaknya bilang, Bapak mau pasti meninggal. Jadi anaknya mempersepsi Pak Husni yang pergi haji itu pasti meninggal. Maka oleh Pak Husni diajak anaknya berumroh. Memang nyaris juga ketika pergi umroh anaknya kena demam berdarah dan di sana hampir tidak sadarkan diri. Alhamdulillah qadarullah sehat kembali
dan Pak Husni bisa meyakinkan anaknya bahwa tidak semua yang pergi ke Mekah itu meninggal. Itu buktinya kita pergi berempat, pulang berempat, sehat semuanya. Jadi kalau Kang Iqbal mau menyampaikan itu, ukurlah kira-kira siap nggak dikatakan seterus terang itu. Walaupun secara syariat memang harus berpamitan ya. Haji itu kan belajar mati, belajar kembali kepada Allah. Mungkin tidak kembali lagi. Setiap saat perjalanan kita juga mungkin tidak kembali lagi. Begitu Kang, tidak berlebihan, tapi ukur kedalaman hati keluarga gitu ya. Kalau memang bisa kuat, ya alhamdulillah. Nah, dikuatkanlah pelan-pelan. Seperti Nabi Ibrahim juga mau menyembelih Ismail kan tidak langsung. Sini, mau Bapak potong? Kan begitu. Diajak jalan-jalan dulu. Dalam perjalanan cerita, ya saya ayah mendapat wahyu, isinya kamu harus dipotong. Itu kan tidak langsung. Gitu. Sini Neng, Kasep tadi rek dipotong gitu. Ya, barangkali begitu Kang Iqbal. Ada pertanyaan Ini yang lagi ya? tadi nanya Pak Ahmad Lukman tadi itu ya. Oh, Kang Lukman. Oh, Kang Lukman, sorry bukan Kang Iqbal ya, Kang Lukman. Betul, betul. Ada Kang pertanyaan Lukman. dari Pak JV atau Mas JV ini, mohon penjelasan mana sebaik-baik bekal haji adalah takwa. Apa itu apa namanya? Minta penjelasannya. Ya, mungkin Teh Jevi mungkin ya. Kalau yang saya Oh, tahu ada TJV. MC Oke. kondang ini di Bandung namanya Teh Jevi. MC akhir zaman karena seringnya jadi MC Ustadz eh, yang membahas akhir zaman. Jadi Teh Jevi ini seorang MC. Terbaik-baik bekal haji adalah takwa. Takwa itu kan tunduk, patuh, taat. Dalam haji itu yang diminta taat. Karena larangannya seringkali sepele tadi sudah dibahas. Tidak. Ketika berihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak. Bahkan wangi-wangian yang sedikit pun kena dam gitu. Apalagi kalau sengaja ya. Kalau sengaja mah jelas itu melanggar. Bahkan tidak sengaja pun ada yang berpendapat tetap kena dam walaupun tidak sengaja. Jadi haji itu pelajaran untuk taat. Sementara takwa itu artinya taat, hati-hati betul orang takwa itu. Taat setaat-taatnya pada Allah dengan kecintaan, dengan rasa takut. Ya. Jadi kira-kira begitu TJP. Jadi kalau haji bekalnya tidak takwa, haji masih banyak protes gitunya, banyak bertanya yang tidak perlu dipertanyakan. Ya. Saya dapat cerita dari almarhum Pak Anis Rosidi, Anis Rosidi guru dosen elektro ya beliau. Pak Anis cerita bahwa ketika membimbing sekelompok intelektual untuk berhaji, di depan Ka'bah ada yang nyeletuk gini. Kok kita repot-repot tawaf ya, muter-muterin Ka'bah. Kan mudah, Ka'bahnya diangkat, katanya, dikasih bantalan, Ka'bahnya diputer, kitanya diam berdoa. Itu secara teknologi mudah sekali katanya. Ka'bahnya diangkat, kasih bantalan. Jadi Ka'bahnya yang suruh muter, dia tinggal berdiri saja katanya. Begitu bicara begitu pingsan. Pak Miftah juga punya pengalaman. Seorang jamaah dari Bandung, kakinya luka. Jadi harus diperban. Bertanya beliau pada Pak Miftah, Pak, kalau diperban ini bagaimana? Diperban, luka, kalau tidak diperban kan bahaya. Ya diperban, nggak usah diperban barangkali. Diperban lah, diperban. Nggak mungkin. Diperban, pakai sepatu aja tuh ya. Ya nggak apa-apa diperban pakai sepatu sendal, terus tapi bayar dam, kata Miftah, bagaimanapun terus kena dam. Kalau begitu mah katanya pakai sepatu sekalian katanya yang biasa, toh bayar dam juga gitu. Jadi protes aja gitu. Dipakailah perban di kaki, dipakailah sepatu yang rapat. Begitu sampai beres prosesi, pokoknya ada satu sesi selesai, sepatu dibuka, perbannya nggak ada. Perban saya kemana katanya? Kata pemerintah tanya duka. Jadi modal haji teh takwa tuh nurut gitu. Kebanyakan bertanya kan kadang-kadang juga tidak perlu gitu ya. Kebanyakan bertanya yang tidak perlu juga buat apa gitu. Mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas ya. Puguh bodoh ditanya kenapa kamu bodoh? Ya puguh bodoh. Jangan ditanya bodohnya tuh. Kenapa tidak belajar gitu. Kira-kira begitu TJP atau nuhun. TJV atas tanya. Ini dari Bu Ecin Presin, tidak sedikit orang pergi haji pakai pinjaman ya, uang pinjaman. Baru sudah pulang dibayar dengan dicicil. Gimana nih? Kalau setahu saya kalau yang haji nggak boleh ya.
Sudah haji tidak dengan uang. diperbolehkan ya. Cuma ada yang memperbolehkan kalau pinjaman itu kan dijamin. Satu, ada asuransi syariah. Yang kedua, bank tidak memberi pinjaman kepada orang yang tidak bankable. Ya, jadi asetnya biasanya pinjaman itu minimal 4 kali aset. Jadi kalaupun dia meninggal, satu dapat asuransi mengganti pinjaman itu. Ini bab yang membolehkan ya. Tapi banyak sekali ulama yang mengatakan kalau untuk haji tidak usah pinjam-pinjam, berarti belum sanggup. Kalau mau jual aja katanya. Ya, jual aja dulu asetnya. Nanti pulang haji kalau ada uang beli lagi gitu. Jangan dengan pinjaman. Ada kasus yang menarik, Ustaz Zafiq, dosen ITENAS ya. Dosen ITENAS, istrinya dosen Unisba. Beliau mau haji, tapi uang nggak cukup. Akhirnya mobil dijual untuk melunasi haji berdua. Sebelum pergi haji, beliau ke Jakarta atau ke Bekasi lah, ke kakaknya gitu. Biasa pamitan gitu. Kata kakaknya, loh kamu naik apa tadi? Pakai kendaraan umum mas. Oh, mobil kamu kemana? Dia kurang uang hajinya, saya jual. Nantilah kalau pulang haji kan bisa nyari lagi. Lagi pula kalau saya pergi haji kan saya nggak perlu mobil katanya. Jadi ya saya jual aja dulu. Oh gitu ya katanya. Ngobrol gitu. Nah jadi begitu mau pulang, kakaknya rupanya udah menyiapkan mobil. Pakai mobil kakak ya pulangnya katanya. Loh nanti gimana ngembaliinnya, kan saya repot juga. Nggak usah dikembaliin katanya. Pakai aja dan jangan dikembalikan katanya. Kamu bawa aja katanya. Nanti kakak ganti mobil yang kamu jual itu kan. Jadi saran saya kalau pinjam ke bank kan berarti ada aset yang menjadikan jaminan. Mendingan dijual aja asetnya untuk pergi haji. Jadi tidak perlu. Nanti kalau pulang haji masih ada ya tinggal dibeli lagi. Siapa tahu seperti yang dosen ITENAS tadi, almarhum beliau sudah wafat, ya ketika pergi haji mobilnya dijual tapi belum pergi sudah diganti oleh Allah. Begitu Ustaz Taufik. Ya. Ya, berikut nih ada 2 pertanyaan, kira-kira nadanya lebih kurang sama ya. Ustaz mau tanya, mengingat sekarang daftar tunggu sangat panjang gitu ya, sangat lama. Banyak yang enggan mendaftar haji padahal udah mampu secara finansial. Terus kemudian apakah saya salah nih apabila kurang percaya pada pemerintah ketika tabungan haji dipakai untuk infrastruktur? Tapi kalau tidak nabung dari sekarang, waiting list-nya sampai seabad. Baiknya bagaimana, Ustaz? Saya menjadi petugas haji dari KBH Salman ITB. Saya tidak setor 25 juta dulu. Jadi saya tiba-tiba daftar, diseleksi, alhamdulillah di Kota Bandung saya terpilih ya. Seleksinya berdasarkan persyaratan dan wawancara. Persyaratan punya sertifikat pembimbing itu wajib, kalau tidak punya sertifikat tidak bisa. Dan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Nah, Bapak dan Ibu yang berangkat haji sekarang dan sudah menabung, bukan menabung istilahnya, membayar uang muka 25 juta, sebutlah 10 tahun yang lalu, sekarang berangkat harus bayar 40 juta. Jadi nambahnya 15 juta. Berarti kira-kira uang Bapak dan Ibu itu kalau disimpan, sebutlah deposito lah, apapun namanya, pokoknya disimpan di bank mendapat keuntungan kira-kira setara 6% per tahun. Jadi kalau 25 juta itu 60%, 10 tahun berarti kira-kira 40 juta. Harusnya nggak nambah dong, kan uangnya 25, sekarang harus 40, kenapa harus nambah lagi 15 juta? Jangan-jangan uangnya dikorupsi oleh pemerintah dipakai infrastruktur nih. Nah, Bapak dan Ibu, saya yang tidak membayar dulu, ya karena saya ditugaskan oleh Salman tahun ini, diajukan, Salman membayar kepada Kemenag jumlah yang harus dibayar oleh Salman kepada Kemenag itu 102 juta rupiah. Jadi Bapak dan Ibu yang membayar 40 juta itu mendapat subsidi sekitar 60 juta. Siapa yang mensubsidi? Uang Bapak dan Ibu yang disimpan dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang komandannya sekarang namanya Pak Anggito Abimanyu. Orang yang sangat kredibel. Begitulah yang terjadi dengan tabung haji di Malaysia dari dulu. Uangnya dikelola oleh pihak ketiga, bukan pemerintah, swasta tabung haji itu. Jadi Bapak dan Ibu yang membayar haji sekarang 40 juta, 25 juta 10 tahun atau 12 tahun yang lalu, ditambah 15 juta sekarang,
itu masih mendapatkan dana manfaat sebesar kira-kira 60 juta. Jadi sangat sangat ringan ya. Kenapa jadi 97 sampai 100 juta? Karena pemerintah Saudi tiba-tiba menetapkan Mas Taufik di akhir proses ada tambahan biaya 16 sampai 20 juta untuk sewa Arafah Mina untuk fasilitas itu. Nah, ini kalau ketentuan yang tidak dicabut, tahun depan jamaah haji akan membayar kira-kira 60 juta haji reguler itu. Nah, jadi bagi yang sudah punya uang, niat haji, daftarlah. Setorkan 25 juta. Saya menyaksikan bahwa uang itu dikelola dengan cukup baik. Tidak ada yang directly untuk infrastruktur. Tapi barangkali uang itu di bank, misalnya disimpan di bank syariah, karena harus di bank syariah. Bank syariahnya terlibat dalam pembiayaan infrastruktur. Indirect, bukan akad antara kita dengan yang infrastruktur. Saya tidak paham detail akad seperti itu, tapi yang jelas uang jamaah yang sekarang sudah sekitar 120 triliun itu jelas memberikan manfaat kepada jamaah sendiri yang tahun ini dapat manfaatnya 60 juta. Menyimpan 25 juta, nambah 15 juta, tapi pergi hajinya kira-kira 100 juta, itu mendapat manfaat 60 juta. Mudah-mudahan ini memberikan ilustrasi bahwa uang haji itu ada di tangan pengelola yang baik. Saya bukan humas Kementerian Agama, jadi kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan dikoreksi saja. Ya, husnuzon ya untuk sementara ini. Husnuzon dengan data yang sampai hari ini nampak permanfaatan. Kan kemarin ada permintaan 1,5 triliun saja harus melalui DPR. Padahal itu bukan APBN loh yang diminta 1,5 triliun itu. Uang dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Tapi Menteri Agama harus lapor dulu. Pak Anggi itu harus menjelaskan, uangnya ada nggak? Ada. Dari mana? Dari 120 triliun yang tersedia. Mengganggu nggak untuk jamaah haji tahun depan? Insya Allah tidak. Karena BPKH harus melakukan upaya agar uang yang ada itu aman keberadaannya dan manfaatnya maksimal untuk masyarakat. Jadi jangan menunda-nunda bagi yang sudah siap punya uang 25 juta setor, 25 juta untuk haji reguler. Bagi yang mau menggunakan haji khusus membayarnya 4.000 sampai 5.000 dolar. Ya, daftar tunggunya 7 tahun kalau haji khusus secara nasional. Sama, daftar di Bandung atau di Papua atau di Aceh, haji plus disebutnya dulu itu nunggunya 7 tahun. Kalau haji reguler antara 10 sampai 30 tahun, ya. Tergantung mana. Nanti bagaimana kalau saya sudah daftar bayar 25 juta, kan umur saya sekarang 50. Saya nunggunya 20 tahun, 70 tahun. Sebelum 70 tahun meninggal. Hak hajinya bisa diwariskan kepada anak. Jadi Bapak Ibu yang terlambat sadar atau terlambat punya uang, ya niatkan saja nanti untuk salah seorang anak. Tunjuk kalau Bapak nanti meninggal sebelum haji, salah seorang dari kalian bisa melanjutkan ini. Siapa yang ada dalam susunan kartu keluarga, ya. Tidak boleh ke samping, tidak boleh adik kakak, tapi kepada suami atau istri atau kepada anak-anaknya. Kira-kira demikian, mudah-mudahan menenteramkan dan memperkuat siapapun yang berniat haji segera laksanakan, karena kan perintahnya disegerakan, ya. Segerakan, jangan ditunda-tunda. Yang punya keuangan cukup baik, badan yang sehat, 5 tahun berturut-turut sehat, punya uang tapi tidak mau haji, keburu mati kata Nabi, hajinya matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Nah, mudah-mudahan yang punya uang sehat dengan bayar, dengan membuka rekening haji, ya insya Allah terhindar. Malah punten ini ada kisah dari tetangga saya, seorang ustadz muda yang guru SD, guru olahraga, tapi juga membuka rumah tahfiz, muridnya sudah 80 orang. Itu tahun 2018 buka tabungan haji karena pengen haji, tapi uang nggak punya. Tapi waktu itu punya 2 juta. Langsung dia buka rekening tabungan haji. Sesudah 2 tahun, nggak nambah-nambah itu rekening 2 juta aja, nggak ada tambahan lagi. Tiba-tiba waktu pandemi ada yang nanya jamaah, Ustadz, udah punya tabungan haji? Sudah berapa isinya? 2 juta. Diisi tiap bulan? Enggak, itu mah sekali katanya 2 tahun yang lalu, 2018. Oh, gitu. Ayo atuh kita ke bank. Ada apa? Ya kita ke bank aja. Kita lihat rekening tabungan Ustadz. Benar nggak ada 2 juta? Begitu ke bank ternyata bukan ngecek tabungan, Ustadz. Begitu ke bank ternyata jamaah ini menggenapkan, menambahkan dari yang 2 juta itu jadi 25 juta dan Pak Ustadz ini jadi punya nomor porsi. Insya Allah Pak Ustadz katanya
Saya mungkin 1-2 tahun sebelum pensiun, insya Allah saya berangkat. Saya hanya menabung 2 juta, tapi oleh Allah digenapkan. Janji Allah tidak pernah keliru katanya. Allah menggenapkan. Kita niat baik, oleh Allah disambut. Dan saya sekarang nantikan saat pensiun, karena kira-kira 1-2 tahun sebelum pensiun, insya Allah daftar haji saya. Beliau akan menunggu kira-kira hampir 20 atau 15 tahun lebih. Begitu, Ustaz Taufik. Kalau ini ada batas umur ya, 65 tahun. 65 tahun itu ketentuan yang berkaitan dengan pandemi di masa pandemi. Karena untuk umroh tidak ada batas usia, ya. Kalau haji ada batasan pandemi itu hanya 1 juta dan usia maksimal 65 tahun. Karena itu jangan bikin simulasi sendiri, ya. Karena dengan batasan haji hanya 1 juta, Indonesia hanya mendapat 45%, itu jadinya berlipat 2 yang asalnya daftar tunggu 15 tahun jadi 30 tahun kan. Itu bikin simulasi sendiri atau berdasarkan hitung-hitungan dengan kapasitas sekarang. Kita berdoa saja mudah-mudahan tahun depan dunia sudah dibebaskan dari pandemi, dianggap endemik, dan jumlah jamaah haji normal kembali 2,5 sampai 3 juta. Dan kemudian batasan usia itu tidak lagi dikenakan, ya. Yang penting istiqoah sehat. Sekarang dokter bisa menyatakan orang tidak bisa pergi haji karena tidak lolos istiqoah kesehatan. 2017 saya dapat jamaah yang pikun, Taufik, ya. Sudah pikun tapi nggak tahu kami kalau dia pikun. Dan itu sangat merepotkan. Ini sudah ada, ya, pertanyaannya sudah terjawab yang batas usia itu. Barusan muncul lagi pertanyaan. Jadi mudah-mudahan batas usia itu hanya dilakukan tahun ini, ya, karena kan tahun kemarin hanya berapa ribu, sekarang jadi 1 juta itu sudah luar biasa juga. Menerima tamu dari berbagai negara yang pandemi belum selesai dan jumlahnya 1 juta. Itu kan Saudi juga melakukan langkah yang luar biasa gitu. Kita doakan, karena saya sih melihat umroh tidak ada batasan. Sampai kemarin jamaah kami juga ada yang berangkat umroh usianya 70-an tahun. Jadi tidak masalah dengan usia. Hanya karena pandemi, batas jumlah jamaah haji dibatasi, salah satu pembatasnya usia. Diperkirakan kalau di atas 65 mungkin lebih rentan terkena penyakit, sehingga yang 65 ke bawah dianggap lebih siap, lebih tahan. Itu beberapa pertimbangan secara kesehatan saja. Ya, Ustaz. Terakhir kalau ada istilah haji furoda gimana tuh, Ustaz? Oh, haji furoda. Ya. Haji furoda itu haji yang, jadi informasi yang saya dapat ada sekitar 1.000 untuk Indonesia dan Malaysia itu visa haji yang dijual secara bebas oleh sekelompok orang dari Saudi. Dan itu biasanya dibagi 2, 500 Malaysia, 500 Indonesia. Nah, visa haji resmi itu tidak terikat pada kuota. Ya, jumlah persisnya saya tidak tahu persis. Nah, furoda itulah yang kemudian dijual kepada mereka yang siap berangkat tahun ini. Daftar sekarang, berangkat sekarang. Dengan visa haji yang disebut haji furoda. Orang sering mengatakan undangan raja, ya. Ya, memang seperti undangan, tapi sebenarnya visa haji biasa, tapi dijual dengan harga yang mahal. Putri Wapres, ya, menjual paket haji furoda dengan harga 62.000 US dollar. Hampir 1 miliar, ya. Berhaji dengan visa haji furoda. Rata-rata haji furoda di harga 30.000 udah kemahalan, 25.000. Apakah haji furoda juga dibatasi usia? Ya, meskipun haji furoda tetap harus di bawah 65 tahun. Jadi pada saat bulan Juni usianya maksimal 65 tahun 0 bulan. Jadi haji furoda itu fasilitas visa khusus yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi yang harganya di pasaran mahal. Ya. Harga visanya saja ditebus kadang-kadang $10.000 visanya saja, di luar pemondokan, tiket pesawat dan lain-lain. Maka bisa mencapai angka 20.000, 25.000 US dollar untuk furoda. Itu resmi. Saya pun pernah menggunakan visa haji furoda
karena pembimbing yang harusnya berangkat sakit masuk ICU. Saya sebagai waktu itu jadi GM travel menggantikan beliau. Tidak ada haji visa yang bisa berangkat segera, itu visa furoda. Jadi begitu tentang visa haji furoda resmi dikeluarkan, tapi keluarnya last minute, ya. Tidak jauh-jauh hari gitu. Sampai hari ini visa furoda belum keluar. Sampai hari ini visa furoda tahun sekarang belum keluar. Jadi kalau ada yang menawarkan visa haji furoda, dipastikanlah haji furoda harus berkait dengan travel haji resmi, dan kemudian jamaah tidak boleh dirugikan. Kalau tidak jadi pergi, itu harus harus dikembalikan semuanya uang yang disetorkan oleh jamaah. Kemudian ada juga visa mujamalah, visa karya pekerja, ya, sebagai umal disebutnya kalau kata anak-anak motobef, visa umal katanya, amil, ya. Ya itu resikonya juga bisa tidak pergi haji, pergi sebagai karyawan, di sana mengajukan tasreh, ya, izin untuk ikut haji. Jadi ekspat, warga negara asing yang bekerja di Saudi boleh mengajukan haji, tapi bisa diiyahkan, bisa tidak, ya. Itu harus membayar lagi. Kalau tidak salah, biaya tasreh izin masuk Arafah Mina itu $2.000, ya. Itu biaya lagi di sana, dan bisa diiyahkan, bisa tidak. Keluarnya last minute. Saya pun pernah menggunakan itu, ya. Lagi-lagi karena kondisi terdesak, jamaahnya siap, visa pembimbing tidak keluar. Maka ditempuhlah jalan untuk mengajukan visa sebagai pekerja. Harus ada kafil, majikan di Saudi yang memanggil kita. Keluar dari bandara pun kita harus dijemput oleh majikan kita di Saudi. Nah, nanti di sana mengajukan visa sebagai tasreh izin Arafah Mina. Sekali lagi, ini bisa dikabulkan, bisa tidak. Kalau tidak dikabulkan, ya tidak bisa berhaji memaksa. Masuk ke Arafah Mina tanpa izin, itu akan berdampak pidana, di penjara, dan ban, kita di boikot, tidak boleh masuk Saudi selama 10 tahun. Kalau ketahuan, ya. Kalau tidak ketahuan, ya tidak apa-apa. Tapi kita tahu itu melanggar hukum, ya, dan kita tahu aturan sesama manusia kan harus dihormati juga, gitu. Masuk Arafah Mina tidak punya izin, itu melanggar hukum. Hukumannya dipenjara, dipenjara dan diusir, dideportasi, kemudian kena sanksi, tidak bisa masuk Saudi selama 10 tahun. Sangat menakutkan bagi kami yang pekerjaannya mengantar jamaah balik ke tanah suci. Begitu, Ustaz Taufik. Jazakallah khairan Ustaz, udah jam 9 ya Bapak Ibu sekalian, ya. Waktunya sekira sudah selesai. Jadi luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Prayitno ini. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang kita ambil ya dari dua kisah-kisah yang dialami oleh jamaah yang tadi diceritakan oleh Ustaz Budi Prayitno. Mungkin sebelum kita akhiri, Ustaz Budi ada closing remark ya untuk kita semuanya. Iya. Ustaz, ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, haji itu rukun Islam. Jadi bersiaplah, semua juga ingin berhaji. Jangan tidak punya cita-cita. Ya, bersiaplah, bermohonlah, dan dengan seluruh keyakinan Allah tidak pernah membiarkan kita ada dalam permohonan yang sia-sia. Tidak ada permohonan dan doa yang sia-sia. Bermohonlah kepada Allah. Walaupun secara ekonomi tidak memungkinkan, bermohonlah kepada Allah. Setidak-tidaknya itu menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh ingin menyempurnakan keislaman kita dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dari mana jalannya? Allah yang Maha mengetahui. Tugas kita hanya bermohon, berikhtiar maksimal, dan nanti Allah akan bukakan jalan. Insya Allah dengan niat yang kuat dan ikhtiar yang maksimal, jalan itu akan Allah bukakan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang belum berhaji bisa mendapatkan kesempatan beribadah haji. Insya Allah nikmat. Demikian. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang belum sempat berhaji akan diberikan kemudahan, ya, jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk
Islam yang kelima. Amin. Kita kelahiran sekali lagi Ustaz Budi Pratno dan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini. Biasa insya Allah kita akan menguatkan azam ya bagi yang belum ya. Mungkin yang sudah mungkin nanti akan mendampingi istri atau anaknya gitu ya, atau cucunya mungkin ya. Kemudian kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, dan Ustaz Budi Pratno akan menunaikan tugas ya, membimbing ibadah haji, diberikan keselamatan, kesehatan selama berada. Amin, amin. Haji yang beramin alamin. Demikian kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Oh, ya.